Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, jumpa kembali dalam Kuldi, kuliah bersama Edi Hamdi, dan kali ini saya ingin meluruskan ada sebuah konten dari Bapak Permadi, aktivis atau yang kita kenal dengan namanya Abu Jandal. Baru-baru ini di akun Instagramnya tentang perihal peringatan Isra Mi'raj yang baru saja berlalu beberapa hari kemarin. Saya kebetulan mendapat beberapa WA grup menanyakan tentang persisnya bagaimana kisah tentang Baitul Maqdis atau peristiwa Isra Mi'raj. Tapi mitra Muslim, sebetulnya saya ingin membacakan dulu ya. Kita bacakan dulu isi konten daripada Abu Jandal tersebut. Dan saya tidak ingin mengcounter tetapi meluruskan. Karena saya pikir apa yang ditulis oleh Abu Jandal ini membuat interpretasi daripada penafsiran para pembaca sedikit tergoyang atau terganggu. Oleh karena itu mudah-mudahan saya bisa meluruskan apa yang disampaikan oleh Abu Jandal ini melalui akun IG. Isinya kira-kira begini: selamat memperingati Isra Mi'raj dari Kubah Emas Haram Asy-Syarif. Orang banyak salah faham, dikira di belakang saya ini Masjid Aqsa, ya karena mungkin dia foto di belakangnya Masjid Aqsa, padahal bukan. Kubah Emas itu monumen yang dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan, Raja Dinasti Umayyah pada tahun 691 Masehi, atau dibangun 50 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi. Itu slide pertama. Slide kedua, Bung Permadi mengatakan, atau Abu Jandal, Masjid Aqsa yang dipakai sholat itu yang kubah timah abu-abu yang rampung dibangun pada tahun 715 Masehi, yakni baru ada 80 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Tapi dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 disebutkan bahwa pada Isra Mi'raj Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa. Padahal Masjid Aqsa baru ada dibangun setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, disinilah timbul polemik dari beberapa pembaca konten atau posting daripada Abu Jandal di Instagramnya. Sekali lagi saya hanya meluruskan peristiwa Isra Mi'raj atau tentang Masjidil Aqsa. Mungkin, mohon maaf, Abu Jandal ini baru pertama kali datang ke Masjid Aqsa, sehingga dia berpolemik mengatakan bahwa Masjid Aqsa itu yang kubahnya di sini dibilang kubahnya abu-abu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat literatur dari beberapa kitab atau buku-buku, katakan yang saya baca ini Jerusalem The Biography, kemudian ada Al-Bidayah wa Nihayah di Ibnu Katsir, ya. Kemudian satu lagi di Tarikh At-Tabari, Tarikh Al-Umam wal Muluk, Abi Ja'far bin Jarir Al-Tabari. Saya coba meluruskan apa yang disampaikan oleh Abu Jandal, bahwa sebenarnya kalau lihat sejarah literatur ini, Masjid Aqsa bukan ada setelah Nabi Muhammad, sehingga orang mengatakan Al-Quran itu salah sesuai dengan ayat surat Isra ayat 1 itu. Kalau mau lihat literatur atau apa yang saya baca dan saya ketahui dari 3 buku ini, bahwa Masjid Aqsa itu sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Karena ada hadis yang mengatakan, hadis Abu Dzar mengatakan, bertanya kepada Rasulullah SAW, ayu masjidin wudi'a fil ard, masjid apa ya Rasulullah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini? Kata Rasulullah, Masjidil Haram, yaitu Masjidil Haram. Summa'ai, kemudian setelah Masjidil Haram apa lagi? Al-Masjidil Aqsa, yaitu Masjidil Aqsa. Wa ma bainahuma atau kam bainahuma, berapa jarak pembangunan Masjidil Haram atau Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa?
selisihnya kurang lebih 40 tahun. Artinya setelah dibangun Masjidil Haram, 40 tahun kemudian dibangunlah Masjidil Aqsa. Itu kata baginda Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari yang tertera dalam beberapa kitab. Artinya apa? Bahwa Masjidil Aqsa itu sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Walaupun ada beberapa mufassirin mengatakan bahwa Masjidil Aqsa dibangun pada zaman Nabi Ibrahim, ada yang mengatakan pada zaman Nabi Yakub, ada yang mengatakan pada zaman Nabi Sulaiman. Sebenarnya nabi-nabi setelah Nabi Adam alaihissalam itu adalah merenovasi sampai dengan terjadinya penaklukan pembebasan Masjidil Aqsa oleh Umar bin Khattab. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Abu Jandal bahwa masjid yang direnovasi itu memang benar pada zaman Muawiyah, yang ada Qubbatus Sukhra berwarna kuning maupun Masjid Qibli yang berwarna abu-abu. Nah, mana Masjid Aqsa? Masjid Aqsa adalah 144 meter persegi, artinya 14 hektar. Itu disebut dengan Al-Haram Asy-Syarif atau lokasi Masjidil Aqsa. Jadi di dalam area kompleks Masjidil Aqsa itu ada beberapa musola. Katakan musola Marwani, katakan musola Qibli, katakan musola Qadim, katakan Qubbatus Sukhra, katakan masjid atau musola Buraq. Itu semua berada dalam areal Masjidil Aqsa. Artinya apa? Sekali lagi bahwa Masjidil Aqsa itu adalah seluruh kawasan kompleks yang besarnya seluas 14 hektar. Jadi apa yang disampaikan oleh sahabat Abu Jandal, mungkin karena beliau baru pertama kali ke sana, sehingga apa yang disampaikan oleh tour guide atau orang-orang Palestina di sana mungkin salah persepsi bahwa sebenarnya yang disebut dengan Al-Aqsa itu adalah kompleks seluruh Masjidil Aqsa. Demikian mitra muslim, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu adalah benar, dan sejarah mengatakan bahwa Masjid Aqsa sudah berada di muka bumi ini jauh sebelum Nabi Muhammad, jauh sebelum Nabi Sulaiman. Tetapi yang membangun pertama kali, kaidahnya, dasar-dasarnya adalah Nabi Adam alaihissalam setelah membangun pondasi pertama di Masjidil Haram di Mekah maupun di Masjidil Aqsa di Palestina. Contohnya misalnya Masjidil Haram, pada saat Nabi Muhammad memang belum ada masjidnya, belum dibangun. Sampai dengan tempat sa'i juga sebenarnya pada tahun 64 waktu saya pertama kali melakukan ibadah haji, itu pasar bukan tempat sa'i, tetapi dilakukan pelaksanaan ibadah haji. Nah, begitu juga Masjidil Aqsa. Dulunya belum berbentuk bangunan seperti yang sekarang ini, ada kubah emas, ada kibli, ada beberapa tembok-tembok yang dibangun oleh Roderick. Memang sebuah tanah luas, tapi itu adalah areal Masjidil Aqsa. Demikian mitra muslim, mudah-mudahan mencerahkan dan tidak terjadi lagi polemik bahwa Al-Quran itu benar, Al-Quran itu memang pasti dan tidak pernah membuat kita ragu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang sejarah Islam, yuk tonton di YouTube channel Satriani. Tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti channel Edi Hamdi. Kuldi. Kuliah bersama. Edi Hamdi. Nah, jangan lupa like. Subscribe and share. Sampai jumpa.